Masa sih? Gue baru tahu dia bucin. Tapi bukannya udah putus ya? Aku masih penasaran sama kalung dengan inisial huruf Y sama R. Sebenarnya kalung itu mau dikasihin ke siapa sih? Apa aku langsung tanya aja sama Dr. Romeo? Tapi ngapain? Aku kan lagi marah sama dia. Kalau aku tanyain nanti aku dibilang kegeeran, udah gitu dokter juga nggak dukung pendapatku soal Pak Baskara. Udahlah, buat apa nanyain soal kalung itu? Emang gitu ya? Baru aja dipikirin, udah nelfon aja. Dokter mau ngapain sih? Yaudah ntar kita ketemuan ya. Lu tungguin gue. Di-reject ya sama Yasmin? Iya, kayak emang dia beneran marah sama gue. Gara-gara gue beda pendapat sama dia. Tapi kalau dengar dari cerita lu sih, wajar sih kalau Yasmin ngambil kesimpulan kayak gitu. Lo sependapat sama Yasmin? Lu bisa sabar gak? Ini kan cuma analisa gua doang. Karena semua kemungkinan bisa aja ada kan. Atau gini deh. Gimana kalau misal nih ya, sorry nih. Kalau bokap lu itu emang pelakunya. Itu berarti Pak Baskara yang udah nyuruh Pak Heru untuk ngabisin Pak Yoga. Tapi nggak mungkin Pak Baskara sekejam itu. Nah, ini nih. Ini yang bikin Yasmin marah sama lu. Pasti dia ngerasa kalau lu tuh belain bokap lu. Ya tapi kan maksud gue tuh nggak begitu. Maksud gue, ya kalaupun emang Pak Baskara ngelakuin kejahatan seperti itu, ya pada akhirnya gue akan terima kenyataan itu juga kan. Tapi lu pernah mikir gak sih? Kalau selama ini bokap lu baik sama lu itu ya mungkin aja untuk nutupin rasa bersalahnya dia. Atau bisa jadi kalau dia bayar utang budi ke Pak Heru misalnya. Jadi maksud lu gue dititipin ke keluarga Cakradinata karena Pak Baskara itu ngerasa dia utang budi sama Pak Heru. Bisa aja. Lagi-lagi ini cuma asumsi gue doang sih. Gue juga bisa ngomong kayak gini berdasarkan bukti-bukti yang udah kita temuin. Dari situ gue bisa narik beberapa kesimpulan yang masuk akal aja. Rom, lu gak marah sama gue kan? Enggak, gue cuman kaget aja kalau misalnya analisis lu sama Yasmin itu kalau emang bener tuh gimana ya. Yaudah kalau gitu lu tenangin diri dulu deh, jangan kebanyakan pikiran. Gue juga kayaknya harus cabut dulu karena ada masalah baru yang harus gue selidikin soal Pak Heru. Soal apa lagi? Ya, gue belum bisa bilang apa karena memang ini kan masih gue selidikin. Nanti kalau misalkan udah ada jawaban pasti, gue akan update ke lo. Ya udah, lu jangan lupa kabarin gue. Iya. Tapi lu juga jangan lupa. Apaan? Kejar Yasmin. Tembak dia sebelum janur kuning melengkung. Ingat gak kata-kata gue? Tikungan itu halal bro. Jadi biar gak ada rasa cinta yang gentayangan. Jangan mulai lagi deh. Yaudah kalau gitu gue cabut dulu. Kalau kata orang Korea, fighting. Apa emang gue harus tembak Yasmin lagi ya? Tapi kan dia lagi marah sama gue. Angkat telepon gue aja gak mau. Selamat siang, Mbak. Ada keperluan apa? Maaf Pak, saya mau ketemu sama Rangga dan Bu Ajeng, bisa?
Apa Mbak sudah buat janji sama beliau? Belum, Pak. Silakan Mbak buat janji dulu. Baru bisa bertemu Bu Ajeng atau Mas Rangga. Enggak, Pak. Gini aja. Bapak tolong bilang ke mereka, saya Nina. Oh, mereka kenal kok sama saya. Maaf Pak, nggak bisa begitu. Prosedurnya harus bikin janji terlebih dahulu. Kalau nggak begitu, saya yang kena tegur. Pak, tapi tolong bilangin sama mereka, Pak. Saya harus ketemu sama mereka. Tolong ya, Pak ya. Maaf ya Mbak, Mbak nggak diizinin masuk. Pak, tapi mereka kenal sama saya kok, Pak. Mas Rangga dan Bu Ajeng juga nggak ada di rumah. Mereka semuanya bekerja. Jadi Mbak silakan pergi dari sini. Ya udah kalau gitu saya tunggu di sini aja sampai mereka pulang. Nggak bisa Mbak. Lain kali saja. Mbak datang lagi kalau sudah punya janji. Sekarang Mbak silakan pergi. Kalau pakai cara halus nggak bisa, aku akan pakai cara lain. Rangga mau aja keluar, saya mau nagih janji kalian. Ayo pergi. Keluar. Pergi dari sini Mbak. Mbak, jangan bikin keributan di sini. Silakan pergi. Enggak. Saya nggak akan pergi sebelum saya ketemu sama Rangga ataupun Bu Ajeng. Rangga mau aja keluar, saya mau nagih janji kalian. Ayo pergi. Keluar. Pergi dari sini Mbak. Kalau Mbak bikin onar di sini, saya bisa laporin Mbak ke polisi. Kamu nggak tahu siapa saya. Bu Ajeng, Rangga keluar. Kamu harus beri janji kalian. Mana janji kalian, keluar. Pergi dari sini Pak. Saya cuma mau ketemu sama mereka. Mereka punya janji sama saya sejak 6 tahun yang lalu, Pak. Jangan ngaco ya Mbak. Mana mungkin janjinya 6 tahun yang lalu. Sekarang juga pergi dari sini. Sebelum saya lapor di polisi. Pak. Awas, Pak. Saya akan balas perbuatan kalian. Pergi Mbak. Aku benar-benar penasaran soal kalung itu. Maksudnya apa ya? Kok ada inisial Y sama R? Kalau emang itu kalung Dr. Romeo, tapi kenapa dipegang sama Mbak Lisa? Aku nggak marah. Tadi lagi sibuk kerja. Mau nggak mau, aku harus nunggunya agak jauhan. Tapi ya udahlah ya, daripada diusir lagi sama satpamnya. Mana sih Rangga sama Bu Ajeng? Udah jam segini belum juga muncul batang hidungnya. Kemana sih mereka? Itu Bu Ajeng. Jadi dia ada di dalam rumah dari tadi. Benar-benar nggak bisa dibiarin. Pras, gimana tentang Nina? Ada perkembangan baru? Belum ada. Astaga!
Hati-hati dong Mbak mobilnya. Kenapa kamu ngerem mendadak? Itu. Kamu lihat aja sendiri ke depan. Siapa sih? Orang gila kali, mau bunuh diri. Klakson usir aja, mau orang gila kek, orang apa kek. Tapi kan sudah mengganggu kita nih, kita mau pergi. Klakson. Ganggu banget. Siapa sih? Kok aneh banget? Pras, jangan-jangan orang itu mau membegal kita. Aduh, aku takut. Kan waktu itu aku juga dibegal. Udah, Ajeng. Kamu tenang ya. Ada aku di sini yang lindungin kamu. Tapi ya aneh aja loh. Ngapain dia coba ngebegal dekat perumahan begini? Kan banyak satpam. Ya, terus orang itu mau ngapain di sini coba?